Terima kasih sekali. Jadi sekali lagi ini adalah sangat penting. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya perkenalkan bahwa di Indonesia saat ini ada 10 situs warisan dunia yang ada di UNESCO, yang tercatat di UNESCO. Yaitu ada 6 situs budaya, mulai dari Borobudur, Prambanan, dan yang terakhir kemarin adalah kota Yogyakarta. Dan terkait dengan warisan alam itu ada 4 ya, ada di Sumatera yaitu hutan hujan tropis kita, Taman Lawrence di Papua, Ujung Kulon, dan Taman Nasional Komodo. Jadi semua ini adalah sesuatu yang unik, yang bisa sering disebut adalah satu-satunya di dunia, outstanding universal values. Jadi berbagai situs ini merupakan keunikan secara alam maupun keunikan secara budaya. Sebagai contoh saja, misalnya saja, situs Ujung Kulon itu adalah satu-satunya Jawa ya, yang sekarang populasinya tinggal sekitar 60 ekor lagi. Jadi kalau 60 ekor yang ada di Ujung Kulon itu punah, ya berarti punahlah badak Jawa di dunia, itu ya. Kemudian di Tropical Rainforest Sumatera, di Taman Hujan Tropis Sumatera itu adalah habitat dari bunga rafflesia yang tingginya, kalau kita lihat di gambar ini, tingginya lebih tinggi dari manusia ya bunganya. Kemudian komodo kita tahu juga adalah habitat terakhir dari hewan komodo. Nah, ini semua adalah tantangan-tantangan kita bagaimana kita ikut memelihara, karena kalau tidak ya kita berhutang pada anak cucu kita yang harusnya pinjaman. Kita diberi kemewahan untuk melihat hewan-hewan atau tumbuhan yang hampir punah ini, kalau kita tidak pelihara dengan baik habitatnya dan sebagainya, maka ya kita bisa tidak mewariskannya, anak cucu kita bisa tidak melihat gitu. Nah, berbagai situs dunia sebetulnya sekarang di UNESCO itu tercatat 1.223 situs ya. 952 diantaranya adalah situs budaya, 231 diantaranya situs alam seperti tadi ya, Taman Nasional Komodo, Lawrence, dan Tropical Rainforest Sumatera itu situs alam ya. Nah, ini tantangan-tantangan yang ada ya. Jadi 1/6 dari situs budaya itu uh, mendapat tantangan climate change ya. Kemudian 1/3 dari kota-kota World Heritage itu ada di pantai yang bisa mendapat resiko dari kenaikan muka air laut ya, kenaikan permukaan air laut dan seterusnya. Berbagai tantangan climate change itu kalau kita lihat di sini ya, di tahun 2050 diprediksikan semua coral reef di UNESCO World Heritage Properties atau World Heritage situs World Heritage akan mendapatkan tantangan annual bleaching ya, annual bleaching event dan seterusnya. Jadi berbagai tantangan. Nah, tapi secara khusus saya akan menyampaikan bahwa kita itu kalau teman-teman adik-adik mahasiswa memperhatikan berbagai publikasi terbaru, itu kita punya situs yang sebetulnya belum masuk World Heritage tetapi sangat berpotensi dan kita itu sedang mempersiapkan untuk mengusulkannya, yaitu gua-gua yang mempunyai gambar-gambar cadas yang sangat kuno ya. Jadi di gua-gua tersebut ada gambar-gambar yang usianya sangat tua. Usianya itu bahkan sampai 51,2 ribu tahun yang lalu. Ya, jadi ini gambar-gambar yang ada utamanya di Sulawesi Selatan ya, di Maros Pangkep ya. Nah, gua-gua ini tentu sekarang beberapa bahkan diidentifikasi lebih tua usianya daripada gambar cadas yang ada di Eropa dan di Afrika ya. Sehingga ini adalah warisan ya, warisan dari kemanusiaan, warisan dari budaya manusia sebelum kita yang harus dilestarikan, ya, harus dijaga, dikonservasi supaya ya ini bukti untuk penelitian, untuk kita lihat lebih lagi dan seterusnya ya. Nah, inilah yang kemudian perlu kita jaga dan kita jaga. Nah, di Maros Pangkep itu di Sulawesi Selatan itu ada 734 gua yang sudah diidentifikasi ya.
Dari situ itu ada 275 di Maros, 179 di Pangkep dan seterusnya ya. Dan berbagai yang sudah ada temuan arkeologinya ya, baik di gua prasejarah maupun di engraving. Nah ini lebih detail lagi, berbagai gambarnya, ada gambar anoa, ada gambar babi rusa dan seterusnya ya, berbagai gambar yang ada di sana dan kami termasuk yang meneliti terkait utamanya kalau saya waktu itu meneliti pigmennya ya, pigmennya itu adalah senyawa apa gitu pada waktu itu. Nah sekarang kalau kita sekarang mulai kita identifikasi sebetulnya tantangan-tantangan terkait dengan pelestarian atau konservasi warisan budaya yang sangat tua ini dan sangat indah ya, itu adalah adanya pertambangan ya, baik semen maupun marmer, ada pembukaan lahan, kemudian ada pembangunan desa dan aktivitas pertanian serta berbagai penggunaan ya, kadang-kadang masyarakat di sana tidak tahu digunakan sebagai kandang ternak, digunakan sebagai penyimpanan alat pertanian dan jerami gitu ya, bahkan vandalisme ya, kita lihat ini beberapa gambar-gambar di sini ada vandalisme yang ada di situ. Nah oleh karena itu ini menjadi tantangan bagaimana mewariskan atau bagaimana gambar cadas ini bisa kita lihat dan dilihat oleh anak cucu kita. Kemudian kita lihat di sini beberapa fenomena yang terlihat jelas perusakan atau pelapukannya ya. Beberapa ini mengalami pengelupasan ya, gambar-gambar itu terkelupas dari dindingnya atau cadasnya atau guanya gitu ya. Kemudian beberapa terlihat terlarut ya. Beberapa ditumbuhi mikroorganisme di permukaannya dan mikroorganisme itu juga kadang-kadang mendepositkan mineral ya, dan juga terjadi diskolorasi, perubahan warna ya. Nah ini yang oleh karena itu perlu kemudian bagaimana berbagai faktor tadi diteliti dengan lebih baik ya, supaya kita tahu bagaimana mengkonservasinya. Nah inilah saya kira tantangan bagi rekan-rekan sekalian yang bergerak di bidang meteorologi dan geofisika yang menjadi di garda depan nantinya untuk melakukan penelitian dan bagaimana menjaga ya, supaya tujuan utamanya adalah bagaimana mengkonservasi gambar-gambar cadas tersebut ya. Jadi aspek-aspek seperti perubahan iklim, kelembaban, aktivitas manusia ya. Nah ini sudah sebenarnya saya beri contoh saja ini, nanti akan lebih dijelaskan oleh Profesor Halmar yang turut juga secara detail memonitor gua-gua cadas kita ini. Nah ini contoh saja ya bagaimana upaya perekaman dan monitoring mikroiklim yang ada di gua-gua di gambar cadas tersebut, dan bagaimana ini dikaitkan dengan kualitas gambar ya sepanjang masa-masa monitoring tersebut gitu. Jadi sekali lagi gambar-gambar cadas ini sebetulnya tidak hanya di Maros Pangkep ya, kita juga punya gambar cadas yang cukup tua juga, ada di Kalimantan, ini di Sangkulirang namanya ya. Kemudian ada juga di Papua ya, di Teluk Berau, kemudian berbagai, kalau di gambar cadas di Papua ini kebanyakan ada di dekat-dekat laut ya, jadi di pantai ya, di cadas-cadas di pantai gitu. Jadi ini yang ingin saya sampaikan, nanti Pak Almar akan menceritakan lebih detail, tetapi bagi kami ini adalah gambar-gambar cadas yang berpotensi untuk kita jadikan warisan bagi umat manusia sedunia. Jadi kita daftarkan di World Heritage Site UNESCO, dan supaya kita bisa menunjukkan ke World Heritage Site UNESCO bahwa ini memang pantas untuk dicatat di UNESCO, maka salah satu tantangannya adalah bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa ilmuwan di Indonesia dan para penjaga atau para pemelihara situs budaya ini mampu ya menjawab tantangan konservasi tadi yang berbagai hal, pelapukan, pemudaran warna dan sebagainya. Sehingga kita mendorong teman-teman yang ada di sini, ada yang berkomitmen untuk ikut serta dalam penelitian dan menjaga ya situs-situs warisan budaya kita tersebut. Demikian Pak Joko, nanti Prof. Amal akan
menceritakan dengan lebih detail berbagai tantangan dan upaya yang telah dilakukan oleh Unhas, Prof. Almar, dan juga teman-teman di Balai Pelindungan Kebudayaan yang ada di Sulawesi Selatan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.